Oke, selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini sebelum kita memasuki penilaian akhir semester di hari yang kedua, mari kita sama-sama mendengarkan renungan dari firman Tuhan. Tapi sebelumnya Miss Esther ajak semuanya untuk bersama-sama berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini Tuhan boleh memberkati kami dengan segala kekuatan, dengan kesehatan, dengan sukacita yang daripada Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan Yesus kami akan mendengarkan setiap renungan firman Tuhan. Biarlah Tuhan Kau yang memberkati setiap kami sehingga kami boleh mengerti firman-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak-anak, kita akan membuka Alkitab kita dari kitab Amsal pasal yang ketiga ayat 12. Miss Esther akan bacakan untuk kita semua. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya seperti seorang ayah kepada anak yang disayangi. Nah, itu satu ayat yang akan kita renungkan anak-anak. Nah, sebelum kita memasuki apa sih maksud dari renungan kita hari ini, Miss Esther punya sebuah ilustrasi. Nah, Alkisah di dalam suatu kerajaan, seorang raja itu punya 3 anak. Anak pertama itu seorang perempuan yang pintar, yang cantik, dan juga baik hati. Nah, anak yang kedua itu seorang laki-laki, gagah, dia juga pemberani, tapi jiwa kepemimpinannya sangat kurang. Nah, kemudian anak yang ketiga, ini anaknya cacat anak-anak. Dia cacat, tapi dia punya semangat hidup yang tinggi. Nah, dari 3 anak ini, anak-anak dia adalah calon raja, calon penerus kerajaan ya. Nah, tapi sudah menjadi adat di situ kalau anak pertama itu perempuan, maka dia tidak boleh menjadi raja. Yang harus jadi raja itu adalah anak yang kedua. Tapi anak-anak seperti yang tadi Miss Esther sampaikan, anak yang kedua tadi walaupun gagah, laki-laki, tapi dia tidak punya jiwa kepemimpinan. Anak laki-laki yang ketiga juga cacat. Jadi dia tidak punya seseorang yang bisa dijadikan sebagai penerus kerajaan. Lalu si raja ini akhirnya membuat suatu keputusan yang mengherankan. Dia mengatakan, sudah, saya tidak mau mengangkat siapapun menjadi putra mahkota. Semuanya tidak ada yang jadi raja. Semuanya silahkan keluar dari istana, kemudian silahkan kamu hidup dengan uang seadanya bersama dengan rakyat-rakyat jelata dan kamu berbuat kebaikan. Siapa yang paling banyak berbuat kebaikan itu yang nanti akan menjadi raja. Nah, anak-anak akhirnya 3 anak itu tadi semuanya keluar dari kerajaan, mereka hidup dengan susah payah. Tapi akibatnya adalah mereka bisa bertahan hidup. Mereka mulai berubah karakter mereka. Yang awalnya mungkin tidak bisa memimpin, akhirnya menjadi bisa memimpin. Yang awalnya karakternya kurang baik, menjadi baik. Nah, setelah 5 tahun kemudian, raja ini memanggil anak-anaknya itu 3 orang itu, dan 3 orang anak ini datang, semuanya sudah mempunyai kualitas yang baik. Nah, anak-anak, dari ilustrasi yang Miss Esther sampaikan tadi, apa sih yang bisa kita ambil? Apa yang bisa kita petik dari ilustrasi tadi? Nah, yang bisa kita ambil adalah dari 3 anak tadi, mereka awalnya tidak mampu, mereka awalnya tidak bisa, mereka awalnya punya kekurangan masing-masing. Tetapi ketika mereka mau dididik oleh ayahnya, mereka mau diajar oleh ayahnya, akhirnya mereka menjadi orang-orang yang berkualitas. Mereka jadi orang-orang yang karakternya baik. Nah, anak-anak, kita juga harus sama seperti 3 orang tadi. Mungkin awalnya kita tidak bisa. Mungkin anak-anak mengatakan, Miss, saya tuh orangnya enggak bisa, saya orangnya malas, saya orangnya kurang bertanggung jawab. Miss, saya orangnya tidak disiplin. Mungkin ada yang mengatakan seperti itu. Tapi anak-anak ingat, kalau kita mau dididik, kalau kita mau diajar, kalau kita mau berubah, pasti
kita akan bisa berubah menjadi orang yang lebih baik dan menjadi orang yang lebih berkualitas. Nah, tinggal anak-anak nih, mau atau tidak untuk dididik. Nah, siapa yang bisa mendidik anak-anak? Ya Bapak Ibu guru, ya orang tua, keluarga, masyarakat sekitar, itu semua bisa mendidik anak-anak semua. Jadi kalau anak-anak ditegur, anak-anak dididik, anak-anak diajar, jangan marah, tapi harusnya bersukacita supaya anak-anak bisa berubah menjadi anak-anak yang lebih baik. Itu anak-anak renungan kita hari ini. Mari Misa Serajak semuanya menjadi anak-anak yang mau dididik supaya menjadi orang yang berkualitas. Kita akan tutup renungan kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur Tuhan untuk renungan kami hari ini. Kami mau Tuhan Yesus berubah menjadi anak-anak yang mau dididik, anak-anak yang mau diajar, anak-anak yang mau berubah menjadi orang yang lebih baik lagi Tuhan. Dan saat ini Tuhan Yesus, kami akan memulai PAS kami di hari yang kedua ini. Biarlah kiranya Tuhan memberkati setiap kami, menyertai kami dengan kepintaran, dengan kepandaian, dengan hikmat, dengan kesungguhan hati Tuhan, dan juga dengan tanggung jawab, sehingga kami boleh mengerjakan PAS kami hari ini dengan baik, dan kami berharap Tuhan Yesus nilai kami boleh memuaskan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat kalian mengikuti untuk PAS nanti, semoga berhasil.